Kantor libur. Waktunya berlibur. Biar cuma di Indonesia, tapi bahagianya sampai ke penjuru dunia. Liburan sambil melakukan kebaikan, insya Allah berkah. Yuk sedekah di indonesiadermawan.id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian profesi, ada satu profesi yang selama ini kita pandang sebelah mata. Tapi justru profesi ini memiliki keistimewaan yang luar biasa dalam Islam. Profesi dimaksud adalah seorang petani. Petani dalam hal ini mungkin kita hanya memandangnya hanya orang-orang yang berlumuran lumpur. Sambil mungkin dengan pakaian yang acak-acakan berada di tengah sawah. Padahal petani sejatinya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sebuah bentuk kemandirian menghasilkan sesuatu lewat tangan dan kerja keras. Dan inilah bentuk dari yang bagaimana diharapkan dari setiap kita. Itulah mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memohon kepada Allah tentang anak-anaknya, ternyata diselipkanlah sebuah doa bagaimana Ibrahim memohonkan dari keturunannya bukan anak-anak yang berprofesi sebagai seorang pegawai, bukan anak-anak yang berprofesi sebagai seorang mungkin manajer dan segala profesi lainnya, tapi profesi yang ternyata ada profesi petani. Dalam surat Ibrahim ayat 37, ketika Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liluqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Di antara doa Ibrahim itu, beliau meminta dari keturunannya, warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Berikanlah rizki kepada keturunanku dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Ternyata mana tsamarot, buah-buahan secara umum adalah bagaimana hasil yang diperoleh dari rizki diharapkan dari kerja keras keturunannya, anak-anaknya, bahwa untuk mendapatkan buah-buahan tentu harus ditanam. Tentu harus diberikan yang namanya upaya untuk bagaimana menghasilkan hasilnya maksimal. Dan itulah sejatinya profesi petani. Di masa sekarang, profesi ini justru menjadi profesi yang langka. Justru banyak yang namanya anak-anak muda merasa ini adalah profesi yang merendahkan harga diri mereka. Mereka hanya tertarik di profesi di bidang media, profesi sebagai YouTuber, profesi sebagai seorang agen iklan dan semisalnya. Mereka lupa bahwa mulai dari sesuatu yang bermanfaat, yang akan mengalir terus-terusan, yaitu adalah dari apa yang diberikan sejak awal, yaitu dari buah-buahan atau hasil dari petani dalam banyak bidangnya. Karena itulah mengapa dukunglah para petani, khususnya berikan pemahaman kepada anak muda kita bahwa sejatinya menanam atau memberikan yang namanya potensi diri di bidang yang namanya mengelola hasil bumi dengan cara menjadi petani, baik dengan cara menanam yang namanya padi, yang namanya cabai, yang namanya tomat, sayur-sayuran, adalah sebuah profesi yang justru adalah profesi yang mulia sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim khusus keturunannya. Kenapa? Karena dengan cara itu anak-anak kita menghargai proses, bahwa untuk mencapai yang namanya hasil, yang namanya sebuah buah tidak bisa buru-buru. Karena petani itu mengajarkan tentang kesungguhan, tentang ketekunan. Betapa seorang petani dia fokus ketika menggarap sawahnya. Bayangkan tidak ada petani pada saat dia menggarap sawahnya, dia sambil dengan main gadget, dia sambil dengan yang namanya ngobrol, dia fokus. Dan dia bersabar menjaga ketika ada hama yang akan menghancurkan ladang dan sawahnya. Dia jaga, bahkan ada yang sampai larut malam. Kami punya saudara yang menanam cabai di kampung kami, sampai bercerita di saat harga cabai naik, justru beliau lagi untung-untungnya. Dan supaya sawahnya ini tidak sampai mengalami kerugian, dia sampai bikin yang namanya rumah kecil untuk menjaga. Karena banyak sekali yang ingin mengambil dengan tanpa izin dari tanaman cabai dia miliki. Ternyata saking seriusnya dia melakukan upaya menjaga betul tanaman cabai-cabiannya ini.
Berikutnya juga kemudian dia pun bersabar ketika mendapatkan hasil yang tidak sesuai, melakukan evaluasi. Disinilah dibentuk karakter yang luar biasa. Ternyata selain diajarkan kemandirian, ternyata bertani mengajarkan tentang bagaimana seseorang gigih dalam menjalankan usahanya, dan totalitas. Profesi yang sungguh-sungguh total justru adalah petani. Bagaimana bisa menghasilkan kualitas beras yang pulen, maka dia harus tahu ilmunya. Dia tahu bagaimana air yang harus dialirkan berapa banyak, dia tahu pupuk dan juga bagaimana cara mengatur supaya bibit atau benih tanaman ini sesuai dengan apa yang menjadikan tumbuhnya dengan tumbuh maksimal. Sekali lagi, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada para petani. Kami ingin ucapkan jazakumullah khairan katsir. Betapa apa yang kami makan hari ini dengan hadirnya berbagai macam tanaman seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan beras yang kami nikmati, tentu atas jasa petani. Maka berterima kasihlah hadirnya makanan yang saat ini dihidangkan di depan kita, semuanya atas jerih payah petani. Mereka memang tidak dimunculkan dengan di sosial media sebagai sosok yang luar biasa, tapi betapa banyak jasa yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan buat kita. Hidup dan jayalah para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Untung 700 kali lipat bisa. Pasarsedekah.com. Kantor libur. Waktunya berlibur. Biar cuma di Indonesia, tapi bahagianya sampai ke penjuru dunia. Liburan sambil melakukan kebaikan, insya Allah berkah. Yuk sedekah di indonesiadermawan.id. Ramadan di indonesiadermawan.id.